Cuauhtémoc, panglima perang terakhir Aztec, merupakan sosok yang tidak hanya dikenal dalam sejarah Meksiko, tetapi juga dalam sejarah peradaban dunia, sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya berjuang dengan semangat yang luar biasa, tetapi juga dengan keteguhan hati yang jarang ditemukan dalam peperangan. Cuauhtémoc lahir dengan nama asli Ahuitzotl, dan dikenal oleh suku Aztec sebagai seorang yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Nama, Cuauhtémoc, sendiri berarti, yang jatuh seperti elang, sebuah simbol dari perjuangannya yang terjalin dengan nasib tragis, namun penuh kehormatan. Latar belakang kehidupan Cuauhtémoc. Cuauhtémoc lahir sekitar tahun 1502 di wilayah yang kini menjadi bagian dari Meksiko, di tengah kejayaan peradaban Aztec. Ketika ia lahir, peradaban Aztec tengah berada di puncak kejayaannya, di mana Tenochtitlan, ibu kota mereka, menjadi pusat kekuatan, perdagangan, dan kebudayaan terbesar di dunia baru. Namun, meskipun Aztec sudah sangat kuat, ancaman dari luar sudah mulai mengintai. Aztec dipimpin oleh kaisar yang sangat berkuasa dan terhormat, Montezuma II, yang berhasil memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan politik. Namun, segalanya berubah ketika pada tahun 1519, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés tiba di pantai Meksiko. Keberadaan orang Eropa ini dengan cepat mengubah segalanya bagi Aztec, yang awalnya tak menyangka bahwa mereka akan menghadapi peradaban asing yang jauh lebih maju dalam hal teknologi dan taktik perang. Awal mula perlawanan. Pada tahun 1520, setelah mengalahkan Montezuma II yang akhirnya menyerah di tangan Cortés, situasi di Tenochtitlan semakin buruk. Rakyat Aztec semakin terpecah, dan para pemimpin yang tidak setuju dengan pengaruh Spanyol mulai merencanakan perlawanan. Cuauhtémoc, yang pada waktu itu merupakan seorang pemimpin muda namun berbakat, muncul sebagai sosok yang membawa harapan bagi perlawanan ini. Cuauhtémoc dikenal tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kemampuannya dalam merangkul berbagai lapisan masyarakat Aztec untuk bersatu melawan penjajah. Meskipun Cortés dan pasukannya telah menduduki banyak wilayah di Meksiko, Cuauhtémoc dan para pemimpin lainnya tidak menyerah. Mereka sadar bahwa perlawanan terakhir harus dimulai di Tenochtitlan, pusat dari kerajaan Aztec yang sangat terhormat. Penyerbuan Tenochtitlan dan perlawanan hebat. Pada 1521, Cortés memutuskan untuk menaklukkan Tenochtitlan secara total, yang berarti memperkeruh peperangan yang sudah berlangsung. Setelah beberapa bulan berperang dengan berbagai strategi dan siasat, Cuauhtémoc diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang memimpin perlawanan Aztec terhadap pasukan penjajah. Namun, situasi Tenochtitlan sangat memprihatinkan. Sebagai kota yang dibangun di atas pulau di Danau Besar, Tenochtitlan memiliki kondisi geografis yang sangat unik. Pasukan Aztec memiliki sedikit ruang untuk bertempur karena daerah yang terbatas. Selain itu, mereka harus berhadapan dengan pasukan Cortés yang sangat terorganisir, lengkap dengan senjata api, kuda, dan senjata besi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan senjata tradisional Aztec seperti pedang obsidian dan busur. Meskipun kekurangan peralatan dan pasokan, Cuauhtémoc bersama para prajurit Aztec melawan dengan penuh keberanian. Taktik gerilya dan serangan mendalam dilakukan untuk memukul mundur pasukan Spanyol, tetapi dengan semakin banyaknya pasukan yang datang dari berbagai penjuru, keadaan menjadi semakin tidak menguntungkan. Pengkhianatan dan perjuangan tanpa henti. Ketika pasukan Aztec bertahan di Tenochtitlan, sebuah bencana lain muncul. Banyak dari sekutu Aztec, yang sebelumnya mendukung mereka, mulai berbalik dan beraliansi dengan pasukan Cortés. Beberapa suku yang telah lama merasa dijajah oleh Aztec memutuskan untuk mendukung pasukan Eropa, karena mereka melihat peluang untuk membalas dendam terhadap kekuasaan Aztec yang selama ini menindas mereka. Peralihan aliansi ini membuat Cuauhtémoc dan pasukannya semakin terdesak. Pada bulan Juni tahun 1521, setelah bertahan selama beberapa bulan dalam pengepungan yang sangat berat,
Tenochtitlan akhirnya jatuh. Kota yang dulunya merupakan simbol kejayaan dan kebanggaan Aztec kini runtuh di bawah serangan pasukan Cortés yang semakin kuat. Cuauhtémoc dengan sisa pasukannya yang terkuat, bertempur hingga titik darah penghabisan. Namun, meskipun dengan segala upaya, Tenochtitlan akhirnya jatuh. Penangkapan dan pengkhianatan Cuauhtémoc. Pada saat Tenochtitlan jatuh, Cuauhtémoc terpaksa menyerah kepada pasukan Spanyol pada Agustus tahun 1521. Ia ditangkap dan dibawa oleh Cortés ke kamp Spanyol, yang saat itu berusaha mencari cara untuk menundukkan seluruh wilayah Meksiko. Sebagai panglima perang yang kuat dan terhormat, Cuauhtémoc diperlakukan dengan penuh penghormatan, tetapi nasibnya tidaklah mudah. Di bawah pengawasan ketat Cortés, Cuauhtémoc dijadikan simbol perlawanan Aztec yang tak bisa dipadamkan. Namun, yang paling tragis adalah bahwa pada tahun 1525, setelah beberapa tahun hidup dalam penahanan, Cuauhtémoc akhirnya dihukum mati oleh pihak Spanyol. Meski begitu, ia tidak mati dengan mudah. Bahkan dalam kematiannya, Cuauhtémoc tetap menjadi simbol perlawanan terakhir Aztec terhadap penjajahan Spanyol. Cuauhtémoc sebagai simbol perlawanan. Cuauhtémoc tidak hanya diingat sebagai pemimpin yang berani, tetapi juga sebagai simbol dari perlawanan terhadap penindasan. Meskipun peradaban Aztec runtuh, semangat perlawanan yang diperlihatkan oleh Cuauhtémoc tetap hidup dalam ingatan kolektif rakyat Meksiko. Cuauhtémoc diabadikan dalam berbagai bentuk seni dan monumen sebagai lambang perjuangan terhadap penjajahan dan kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan Eropa. Selain itu, Cuauhtémoc juga dianggap sebagai lambang dari identitas bangsa Meksiko yang bebas dan tidak terkekang. Perjuangannya mengajarkan bahwa meskipun kekalahan tampak tak terelakkan, keberanian dan tekad untuk mempertahankan martabat bangsa akan tetap dikenang sepanjang zaman. Warisan Cuauhtémoc. Pada abad ke-20, Cuauhtémoc menjadi salah satu ikon kebangkitan nasional bagi Meksiko, terutama selama periode revolusi yang menggulingkan kekuasaan kolonial Spanyol. Selain itu, banyak puisi, lagu, dan karya seni yang menghormati Cuauhtémoc dan perlawanan yang dilakukannya, menciptakan sebuah warisan yang melewati batas waktu dan tetap relevan hingga kini. Patungnya berdiri kokoh di berbagai tempat di Meksiko, termasuk di ibu kota, sebagai penghormatan kepada perjuangan melawan penjajahan. Pentingnya Cuauhtémoc bukan hanya sebagai pahlawan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah global perlawanan terhadap kolonialisme. Kematian Cuauhtémoc menandai berakhirnya satu bab dalam sejarah peradaban Aztec, namun semangatnya untuk melawan penindasan terus hidup dalam kisahnya, yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Kesimpulan, Cuauhtémoc adalah salah satu figur paling penting dalam sejarah Amerika, terutama dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Keberaniannya, ketekunan, dan komitmennya untuk membela rakyatnya membuatnya menjadi simbol dari perlawanan yang tak akan pernah luntur. Dalam menghadapi kekalahan, Cuauhtémoc tetap mempertahankan martabatnya sebagai seorang pemimpin dan pahlawan. Kisah hidupnya, perjuangannya, dan kematiannya mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, integritas, dan tekad dalam menghadapi ketidakadilan, serta bagaimana sebuah bangsa bisa tetap hidup dalam ingatan dan sejarah melalui semangat perlawanan yang tak kenal lelah.